Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membagikan hasil kerja kami dalam bentuk PPT, yaitu apresiasi film hafalan Saleh Delisa, harmoni manusia dan alam dalam perspektif ekoteologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sebagai Hafidah Bukina dengan NIM belakang 147, lalu rekan saya. Saya Nisa Firdaus dengan NIM akhir 112. Saya Octavia Harum Ramadana dengan NIM belakang 151. Saya Selvi Agustina Inayati Nafia dengan nomor NIM belakang 005. Saya Rizka Andini dengan NIM belakang 050. Pertama-tama ada latar belakang penelitian di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis lingkungan yang menunjukkan bahwa hubungan alam dan juga manusia yang tidak seimbang. Alam sering dianggap hanya sebagai objek untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dengan pendekatan ekologi hadir untuk mengubah pandangan tersebut dengan menekankan bahwa manusia dan alam saling berhubungan dan juga saling membutuhkan. Bencana seperti tsunami juga dapat dipahami sebagai akibat dari hubungan yang tidak seimbang itu. Film Hafalan Saleh Delisa dipilih karena menggambarkan tsunami Aceh pada tahun 2004 sekaligus menunjukkan nilai kehidupan, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam. Oke, baik, di sini saya akan jelaskan dari kerangka teori penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka teori utama, yaitu ekoteologi. Melihat hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan, menekankan konsep seperti tauhid, kesatuan alam dan Tuhan, amanah manusia terhadap bumi manusia sebagai khalifah, penjaga alam. Semiotika, nah teori yang kita gunakan juga ada teori semiotika dari Roland Barthes, digunakan untuk menganalisis tanda-tanda. Dalam film ini ada denotasi, makna langsung, konotasi, makna tersirat, dan mitos, makna budaya atau ideologis. Tanda-tanda dibagi menjadi 3, ada ikon, gambar atau visual, indeks, sebab akibat, dan simbol, makna abstrak. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama jenis penelitian. Kelompok kami menggunakan kualitatif, deskriptif, interpretatif. Yang kedua data utama, yaitu film hafalan Saleh Delisa. Dan yang ketiga teknik pengumpulan data, ada menonton ulang film dan mencatat adegan penting seperti tsunami, ibadah, dan pemulihan. Yang keempat, teknik analisis, yaitu analisis semiotika seperti ikon, indeks, dan simbol. Pendekatan denotasi, konotasi, dan yang terakhir yaitu validasi data, yaitu triangulasi dengan Al-Quran, hadis, dan konteks sosial Aceh. Untuk progres hasil sementara dari artikel kami adalah penelitian ini masih dalam tahap penyusunan pada bagian pembahasan dan juga perlu tambahan referensi artikel dan jurnal untuk citasi dan daftar pustaka. Selain itu, perlu revisi pada artikel untuk menyempurnakan struktur dan isi artikel. Selanjutnya yaitu kendala. Yang pertama, kesulitan dalam memahami dan menggali makna simbol yang ada di dalam film secara lebih mendalam. Yang kedua, terbatasnya sumber referensi yang membahas ekoteologi dalam konteks kajian film. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat atau cara pandang di antara anggota kelompok. Dan yang terakhir, proses analisis dengan adegan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara rinci. Lalu solusinya yaitu pertama, mengadakan diskusi kelompok untuk menyamakan pemahaman dan sudut pandang.
Yang kedua, memanfaatkan teori semiotika sebagai acuan utama dalam proses analisis. Yang ketiga, mencari dan menambah referensi dari jurnal atau penelitian sebelumnya yang relevan. Dan yang terakhir, membagi tugas analisis berdasarkan adegan agar pekerjaan lebih cepat dan terstruktur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Film Hafalan Suladir Risa tidak hanya menggambarkan bencana sebagai peristiwa kehancuran, tetapi juga sebagai cara memahami hubungan manusia dengan alam. Melalui analisis semiotika, terlihat bahwa adegan dan simbol mencerminkan ketidakseimbangan antara manusia dan alam, di mana tsunami menjadi tanda sekaligus momen refleksi untuk belajar dan memperbaiki diri. Nilai keseimbangan, tanggung jawab, kesabaran, dan kesadaran lingkungan tampak dari sikap tokoh Delisa yang tetap kuat dan beriman. Selain itu, proses pemulihan menunjukkan bahwa manusia masih mampu membangun kembali hubungan yang lebih baik dengan alam, sehingga film ini mengajak kita untuk lebih peduli dan menjaga keseimbangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah progres sementara dari kelompok kami. Bila ada salah pengucapan atau ada yang kurang, mohon dimaklumi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.